Aditya tidak pernah membayangkan akan kembali ke desa kelahirannya, apalagi untuk menempati rumah tua peninggalan neneknya. Namun, perceraiannya dengan Maya, istrinya, dan keinginan untuk menjauh dari hiruk-pikuk kota demi menenangkan diri, membawanya ke sana. Rumah itu adalah rumah panggung kayu dengan ukiran Jawa yang rumit, dikelilingi taman yang rimbun dan dipenuhi pohon Kamboja tua. Di balik semua keindahan itu, ada aura melankolis yang tak bisa disembunyikan. Malam pertama di rumah itu terasa aneh. Aditya mencoba membaca buku di ruang tengah. Namun setiap derit kayu, setiap bisikan angin yang menembus celah jendela, terasa seperti bisikan yang memanggil. Aroma bunga Kamboja yang terlalu kuat membuat kepalanya sedikit pening. Ia memutuskan untuk mencoba tidur, berharap besok pagi akan terasa lebih baik. Saat ia memejamkan mata, ia mendengar suara tawa perempuan, pelan, melengking tipis, seolah jauh, namun terasa begitu dekat. Tawa itu menghilang secepat ia datang, meninggalkan Aditya dengan jantung berdebar dan bulu kuduk meremang. Hanya imajinasiku, gumamnya, mencoba meyakinkan diri. Beberapa hari berikutnya, Aditya mencoba menata ulang hidupnya. Ia membersihkan rumah, memangkas tanaman yang terlalu rimbun, dan mencoba menjalani rutinitas baru. Namun, gangguan-gangguan kecil terus berlanjut. Sesekali ia melihat bayangan putih melintas di sudut mata, atau mendengar suara wanita menyanyi lirih dari kamar kosong di lantai atas. Suatu sore, saat ia sedang duduk di teras depan, Mira, tetangga barunya, datang berkunjung membawa sepiring kue. Mira adalah janda muda beranak satu, ramah dan cantik. Kehadirannya membawa sedikit keceriaan ke dalam hari-hari Aditya yang sepi. "Mas Adit, ini kue dari saya. Selamat datang di desa." "Ya," kata Mira sambil tersenyum manis. Aditya membalas senyumnya. "Terima kasih banyak, Mbak Mira. Repot-repot saja." Mereka mengobrol ringan. Aditya merasa sedikit nyaman menceritakan tentang perceraiannya, dan Mira mendengarkan dengan penuh perhatian. Entah bagaimana, percakapan mereka berlanjut hingga larut malam. Bulan bersinar terang di atas kepala mereka. "Sudah malam, Mbak. Saya antar pulang ya." "Tuara di Mirat." "Tidak usah, Mas. Rumah saya cuma di sebelah. Lagi pula, saya suka suasana malam di sini." Ia lalu menatap rumah Aditya dengan pandangan agak aneh. "Rumah ini sepi sekali ya." "Mas, dulu nenek Mas Adit sering bilang kalau ada penunggu di sini." Jantung Aditya berdesir. "Penunggu? Maksudnya hantu?" Mira mengangguk pelan. "Kencet," katanya. "Arwah penasaran seorang wanita yang meninggal saat mengandung di sumur tua belakang rumah ini, puluhan tahun lalu." Mira bergidik. Dia suka dengan wangi bunga Kamboja dan sering mencari teman. Aditya merasakan hawa dingin merambat di punggungnya. Informasi itu seperti mengkonfirmasi semua gangguan yang ia alami. "Mbak Mira percaya?" Mira hanya tersenyum samar. Orang desa percaya pada hal-hal seperti itu. "Mas, nggak ada salahnya berhati-hati." Setelah Mira pulang, Aditya mencoba tidur lagi, namun tawa lirih itu kembali terdengar. Kali ini seolah sangat dekat, tepat di balik tirai jendela kamarnya. Beberapa minggu berlalu, hubungan Aditya dan Mira semakin akrab. Mira sering datang membantu Aditya membersihkan rumah, atau sekadar menemaninya minum teh di teras. Kehadiran Mira mengisi kekosongan hati Aditya, membuat rumah tua itu terasa tidak terlalu sepi. Aditya sering bercanda, memanggil Mira sebagai penangkal sepi. Suatu sore, hujan turun deras disertai petir. Listrik padam. Aditya dan Mira duduk di ruang tengah, diterangi remang cahaya lilin. Anak Mira sudah dijemput neneknya. Udara dingin menyelinap dari celah-celah jendela. "Dingin sekali ya, Mas," kata Mira, menggosok-gosok lengannya. Aditya menatap wajah Mira yang cantik diterangi cahaya lilin. Jantungnya berdebar. Ia meraih tangan Mira dan mengenggamnya erat. "Sini, saya hangatkan," bisiknya. Mira tidak menolak. Ia justru mendekat, menyandarkan kepalanya di bahu Aditya. Aditya memeluk pinggang Mira, merasakan kehangatan tubuh wanita itu. Aroma parfum Mira yang lembut berpadu dengan aroma bunga Kamboja yang samar, entah dari mana. Jemari Aditya bermain-main di rambut Mira, lalu perlahan turun ke punggungnya. "Kamu kedinginan sekali," desa Aditya, mengecup puncak kepala Mira. Mira mendongak, menatap mata Aditya. Ada kehangatan dan kerinduan di tatapan mereka. Bibir Aditya menelusuri dahi Mira turun ke pipi, lalu mendarat di bibirnya. Ciuman itu lembut, penuh kehati-hatian, namun juga gairah yang terpendam. Mereka berdua larut dalam momen keintiman itu,
mencari kenyamanan dan kehangatan di tengah gelapnya malam dan dinginnya teror. Di tengah momen itu, tiba-tiba terdengar suara ketukan pelan dari arah kamar Aditya. Tok, tok, tok. Ketukan itu terdengar lembut, namun membuat keduanya tersentak. Aditya melepaskan pelukannya, menajamkan pendengarannya. Suara apa itu? Mira menelan ludah. Wajahnya pucat. Bukan apa-apa, Mas. Mungkin cuma angin. Namun, ketukan itu kembali terdengar. Kali ini lebih jelas. Tok, tok, tok. Seolah ada yang berdiri tepat di balik pintu kamar, mengetuk dengan jemari yang tak terlihat. Aditya meraih senter yang tergeletak di meja dan menyalakannya. Ia berjalan perlahan ke arah kamar. Mira memegangi lengannya, ketakutan. Saat Aditya membuka pintu kamar, tidak ada siapa-siapa. Namun, aroma Kamboja yang menyengat langsung menyeruak, diikuti dengan hawa dingin yang luar biasa. Di balik tirai jendela yang berayun pelan, Aditya melihat sekilas bayangan putih melintas dengan sangat cepat. Tawa melengking itu kembali terdengar, lebih dekat dari sebelumnya, seolah datang dari balik jendela. Mira menjerit. Ia langsung memeluk Aditya erat-erat. Malam itu, di tengah kegelapan dan teror, mereka hanya bisa saling berpegangan, berharap pagi segera tiba. Gangguan semakin menjadi-jadi. Suara tawa, bisikan, dan penampakan bayangan putih menjadi hal yang lumrah. Bahkan Mira pun sering mengalami hal-hal aneh di rumahnya sendiri setelah mengunjungi Aditya. Keduanya mulai kelelahan secara mental. Aditya, yang awalnya skeptis, kini sepenuhnya percaya. Rumah itu memang berhantu. Aditya memutuskan untuk meminta bantuan. Ia pergi menemui Kiai Hasan, seorang pemuka agama di desa yang dikenal memiliki ilmu spiritual tinggi. Kiai Hasan mendengarkan cerita Aditya dengan seksama. Benar katamu, Nak, rumah itu ditempati kuntilanak, arwah penasaran dari Siti, seorang wanita Malang yang meninggal di sumur tua di belakang rumahmu. Dia sangat kesepian, dan dia cemburu pada setiap kebahagiaan yang ada di rumah itu, terutama kebahagiaan sepasang kekasih. Jelas Kiai Hasan. Apa yang harus saya lakukan, Kiai? Dia mengganggu saya, dan bahkan sekarang Mira juga ikut diganggu, tanya Aditya putus asa. Kiai Hasan menghela napas. Mengusirnya sangat sulit, Nak. Dia sudah terlanjur berakar di sana. Satu-satunya cara adalah dengan menenangkannya. Kuntilanak ini sebenarnya hanya ingin ditemani, merasa dicintai. Tapi caranya yang salah. Ia ingin mendapatkan kehangatan itu dari orang yang masih hidup. Apa maksudnya? Setiap kali kamu dan Mira merasakan keintiman, dia merasa cemburu. Dia ingin menjadi bagian dari itu. Dia menginginkan kehangatan seorang pria, kehangatan yang tidak bisa ia dapatkan lagi di alamnya. Jawab Kiai Hasan dengan tatapan serius. Kamu harus datang ke sumur tua itu, sendirian, setiap malam Jumat Kliwon. Bawalah bunga melati dan dupa. Beri dia sesajen, dan bacakan Al-Fatihah. Minta dia untuk tidak mengganggu lagi. Tapi ingat, jangan pernah bicara langsung dengannya. Dan jangan biarkan dia melihatmu gemetar. Tunjukkan bahwa kamu adalah tuan di rumah itu, pelindung di desa ini. Aditya menelan ludah. Instruksi itu terasa sangat menakutkan, tetapi ia harus melakukannya demi Mira dan dirinya sendiri. Malam Jumat Kliwon berikutnya, dengan hati yang berdebar tak karuan, Aditya membawa sesajen dan melangkah ke arah sumur tua di belakang rumahnya. Sumur itu sudah sangat tua, ditumbuhi lumut dan dedaunan kering. Aroma Kamboja di sana sangat pekat, menusuk hidung. Aditya meletakkan sesajen di tepi sumur membokar dupa dan mulai membacakan Al-Fatihah dengan suara bergetar. Tiba-tiba, dari dalam sumur, terdengar suara bisikan lirih memanggil namanya. Aditya. Suara itu lembut, namun dingin, seolah datang dari dasar bumi. Aditya mencoba mengabaikannya, terus membaca doa. Angin dingin berembus kencang, mematikan lilin di sesajen. Aroma Kamboja semakin kuat, dan hawa dingin menyelimuti tubuhnya. Ia merasakan kehadiran yang sangat dekat, seolah ada seseorang berdiri tepat di belakangnya. Aditya tak berani menoleh. Ia memejamkan mata erat-erat, terus membaca Al-Fatihah dalam hati. Tangan yang memegang dupa gemetar hebat. Ia bisa merasakan nafas dingin berembus di tengkuknya, diikuti dengan aroma Kamboja yang kini terasa begitu memuakan. Tawa melengking itu kembali. Kali ini terdengar tepat di telinganya. Begitu dekat, hingga rasanya seperti ada yang berbisik langsung ke otaknya. Hi, hi, tawa itu berubah menjadi suara tangisan yang menyayat hati. Aku sendirian, aku kesepian. Aditya membuka matanya. Ia tak sanggup lagi menahan. Di samping sumur, di bawah rembulan Ea Melihotnia,
Sosok wanita bergaun putih dengan rambut panjang tergerai, wajahnya yang pucat pasi menatapnya dengan tatapan kosong. Air mata darah mengalir dari matanya. "Pergi!" teriak Aditya dengan suara tercekat, mengumpulkan sisa-sisa keberaniannya. Ia mengacungkan Al-Quran kecil yang ia bawa. "Aku tidak takut padamu. Aku tidak akan membiarkanmu mengganggu ketenangan di rumah ini." Sosok itu menatap Al-Quran yang dipegang Aditya, lalu perlahan mundur. Tangisannya mereda, digantikan dengan desahan panjang. "Aku hanya ingin kehangatan." Aditya merasakan kasihan yang aneh. Ia teringat kata-kata Kiai Hasan. "Kamu tidak bisa mendapatkan kehangatan dari orang yang hidup," kata Aditya. Suaranya kini lebih tenang. "Kembalilah ke tempatmu. Jangan ganggu lagi. Aku akan mendoakanmu. Aku akan menaburkan bunga melati di sini setiap minggu, agar kamu tidak merasa sendirian." Sosok itu memandangnya lagi, seolah mempertimbangkan tawaran itu. Lalu, perlahan, ia mengangguk. Tawa melengking itu kini terdengar samar, seolah semakin menjauh. Sosok itu perlahan memudar, menghilang di telan kegelapan malam. Malam itu, Aditya pulang ke rumah dengan tubuh lemas, namun hati yang lega. Ia memeluk Mira erat-erat, menceritakan semua yang terjadi. Mira menangis lega di pelukannya. Sejak hari itu, rumah tua Aditya kembali tenang. Tidak ada lagi tawa melengking. Tidak ada lagi bayangan putih. Tidak ada lagi aroma Kamboja yang menyengat di malam hari. Aditya memenuhi janjinya. Setiap malam Jumat Kliwon, ia pergi ke sumur tua, menaburkan melati, dan membacakan doa. Hubungan Aditya dan Mira pun semakin erat. Rumah tua itu kini dipenuhi kehangatan dan kebahagiaan yang baru. Meskipun kadang, saat angin berembus di malam hari, Aditya masih merasa seolah ada sesuatu yang mengawasi dari kejauhan. Sebuah ikatan aneh yang telah terjalin antara dirinya dan penunggu rumahnya. Sebuah kesepakatan yang tercipta di bawah rembulan, antara yang hidup dan yang tak terlihat, demi sebuah ketenangan yang hakiki.